Oke anak-anak, kita mulai membahas mengenai benua Asia kali ini ya. Jadi untuk materi benua Asia akan ada beberapa submateri yang perlu kita pelajari. Nah, submateri yang pertama yaitu letak dan luas benua Asia. Kemudian ada pembagian wilayah Asia dan materi terakhir mengenai karakteristik dari benua Asia itu sendiri. Oke, jadi kita lihat yang pertama mengenai letak dan luas benua Asia. Nah, di situ Ibu sudah tampilkan peta ya, peta benua Asia. Nah, kita harus tahu dulu asal-usul dari nama Asia itu sendiri. Nah, nama Asia ini berasal dari bahasa Assyria yang yaitu Asu ya, yang berarti matahari terbit. Nah, jadi kenapa dikatakan matahari terbit? Karena benua Asia ini terletak di sebelah timur, jadi identik dengan tempat di mana matahari terbit. Untuk letak astronomisnya, Asia terdapat dari 26 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur timur. Dan juga dia mulai dari 11 derajat lintang selatan sampai dengan 80 derajat lintang utara. Oke, kemudian kita masuk mengenai batas-batas wilayah benua Asia. Nah, untuk batas wilayah benua Asia di sebelah utara itu dia berbatasan dengan Samudra Arktik ya. Kemudian sebelah selatannya itu berbatasan dengan Samudra Hindia dan juga Australia. Kemudian di sebelah timur dia akan berbatasan dengan Selat Bering dan juga Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah barat dia berbatasan dengan benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam. Kemudian ada Selat Bosporus, Selat Dardanella, kemudian Laut Tengah, terusan Suez dan juga Laut Merah. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Di sini kita akan membahas mengenai pembagian wilayah benua Asia. Karena tadi wilayahnya sangat luas, wilayah Asia itu dibagi menjadi beberapa region. Yang pertama itu ada Asia Tenggara, yang kedua Asia Timur, yang ketiga Asia Selatan, yang keempat itu Asia Barat Daya atau Asia Barat ya. Kemudian Asia Tengah itu yang terakhir. Oke. Kita lanjut. Kita akan membahas mengenai karakteristik dari benua Asia. Jadi untuk karakteristik benua Asia ini kita bahas yang paling pertama itu mengenai geologinya. Nah, untuk geologi ini kita lihat di sini ada peta lempeng tektonik. Nah, kita lihat untuk benua Asia ya. Benua Asia ini dia terletak tepat di atas lempeng Eurasia. Oke. Kemudian lempeng yang lainnya itu ada lempeng Indo-Australia, kemudian lempeng India, lempeng Arab, dan juga lempeng Filipina. Nah, anak-anak, ada yang unik dari pertemuan lempeng ini, di mana di antara pertemuan lempeng Filipina dan juga lempeng Pasifik, di situ ada titik terdalam ya, atau titik terendah di permukaan bumi, yaitu dinamakan dengan Palung Mariana. Nah, Palung Mariana ini merupakan palung terdalam di dunia, yaitu kedalamannya mencapai 10.994 meter di bawah permukaan laut. Ya, kemudian kita akan membahas mengenai jenis tanahnya. Untuk jenis tanah anak-anak, karena Asia ini kaya akan tanah yang subur dan juga hasil tambang yang sangat melimpah, itu dikarenakan banyak pegunungan di benua Asia. Karena benua Asia ini dilalui oleh dua jalur pegunungan, yaitu jalur pegunungan Mediterania ya dan juga Pasifik. Oke. Nah, pegunungan Himalaya itu merupakan bagian dari sirkum Mediterania. Jadi titiknya itu merupakan titik tertinggi ada di Mount Everest dengan tinggi mencapai 8.850 meter di atas permukaan laut. Oke. Jadi karena keadaan itu menjadikan jenis tanah di benua Asia ini sangat variatif ya. Kita lihat di sini. Selain tanah vulkanik ya, karena dilalui oleh banyak jalur pegunungan api, selain tanah vulkanik, ada juga tanah yang dilapisi oleh lapisan es yang sangat tebal. Oke. Selain tanah yang dilapisi lapisan es, ada juga tanah yang kering ya dan gersang
yaitu berupa gurun pasir. Nah, gurun pasir ini contoh di dataran Asia itu ada gurun pasir, gurun Gobi, kemudian ada gurun Karakum dan juga gurun Thar. Oke, kita lanjut. Setelah selesai membahas mengenai jenis tanah, kita akan membahas mengenai potensi air. Nah, untuk potensi air anak-anak, Asia ini dikenal sebagai rumah peradaban kuno, ya. Banyak sekali peradaban kuno yang berasal dari benua Asia. Nah, di sini ada salah satu yang Ibu tampilkan di sini, yaitu lembah sungai Efrat dan Tigris. Jadi kita tahu bahwa dari peradaban-peradaban kuno itu munculnya itu di daerah lembah. Ya, pertama kali muncul daerah lembah. Jadi untuk lembah sungai Efrat dan Tigris ini ada beberapa peradaban kuno yang berasal dari situ. Misalnya dari Mesopotamia, Babilonia, Syria dan Sumeria dan Assyria. Oke, itu beberapa peradaban kuno yang berasal dari lembah sungai Tigris dan juga Efrat. Ada juga di wilayah Asia yang lain, misalnya sungai Indus dan juga sungai Gangga, ya. Lembah sungai Indus dan Gangga itu asal dari peradaban India. Kemudian sungai Yangtze dan juga sungai Kuning itu di Tiongkok, ya. Jadi potensi air ini kenapa lembah-lembah sungai itu menjadi tempat di mana peradaban itu muncul, karena air ini sangat dibutuhkan oleh setiap kita, ya. Jadi selain untuk bercocok tanam, untuk pangan, ya, air itu juga digunakan untuk berbagai keperluan irigasi dan juga keperluan yang lain yang kita lakukan setiap hari. Oke, kemudian kita akan bahas iklim anak-anak. Untuk iklim benua Asia, kita lihat di sini kita dipandu melalui garis lintang. Jadi kalau berdasarkan garis lintang kita lihat yang tepat di daerah 0 derajat, ya, itu merupakan iklim tropis. Jadi di bawah 23 derajat lintang utara sampai 23 derajat 5 derajat lintang selatan itu dia berada di iklim tropis. Nah, kemudian 40 derajat lintang utara itu sampai 23,5 derajat lintang utara itu iklim subtropis. Kemudian ada iklim sedang dan yang paling atas itu ada iklim kutub. Nah, untuk wilayah Asia sendiri, ya, kita lihat tadi kalau wilayahnya itu dari 80 derajat lintang utara, otomatis dia itu mulai dari iklim yang dingin, ya, iklim kutub itu sampai ke iklim tropis. Jadi semuanya ada, ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut mengenai faunanya, ya, fauna di wilayah Asia. Ini juga dipengaruhi oleh letaknya tadi. Jadi untuk fauna di Asia itu kita bisa lihat ada fauna paleartik, ya, dan juga fauna oriental. Sebagainya itu juga fauna Australian juga ada, ya. Di Indonesia sebelah timur itu dia termasuk fauna tipe Australia. Nah, fauna ini anak-anak ada kesamaan, ya, antara sebelah timur Indonesia dan juga Australia, karena dulu itu merupakan satu paparan, yaitu paparan Sahul. Nah, kalau Indonesia bagian barat, ya, itu biasanya punya tipe hewan yang mirip dengan benua Asia, karena dia dulu merupakan satu paparan, yaitu paparan Sunda, ya, dengan hewan-hewan oriental itu, seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk tipe faunanya di daerah paleartik itu jenis hewannya itu memiliki bulu yang lebat. Nah, ini otomatis mereka merupakan bentuk adaptasi mereka dengan lingkungan yang dingin, ya, daerah kutub. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Oke, untuk kelanjutan benua-benua selanjutnya itu akan ada video tambahan. Jadi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa untuk video selanjutnya. Shalom.